Sintayong dikabarkan nonton laga Como. Ternyata diam-diam temui Emil Audero. Roberto Mancini resmi dipecat jadi pelatih Arab Saudi. Zinedine Zidane dikabarkan jadi pengganti. Kevin Dijk cetak gol berkelas saat lawan Real Betis, bikin bangga fans Garuda. Miss Hilger dipuji media Belanda meski FC Twente kalah dari Lazio. Pemain keturunan seharga 208M tiba-tiba tegaskan akan gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi yakni SAFF baru saja membuat keputusan penting. Pada hari Jumat 25 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, SAFF resmi memecat Roberto Mancini dari kursi pelatih timnas Arab Saudi. Keputusan ini bisa dibilang tidak lagi mengejutkan. Masa depan Mancini memang diragukan setelah rangkaian hasil minor pada laga-laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi hanya sekali menang dari 4 pertandingan, yakni menang 2-1 lawan Cina. Selain itu, hubungan Mancini dengan fans Arab Saudi memburuk. Fans marah besar usai Arab Saudi hanya imbang 0-0 lawan Bahrain. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan juga pelatih tim nasional Roberto Mancini dari Italia hari ini mencapai kesepakatan bersama yang mencakup pengakhiran hubungan kontraktual, tulis situs resmi SAFF. Dewan Direksi mengucapkan terima kasih kepada Roberto Mancini dan juga mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga sukses dalam karirnya, tutup pernyataan resmi SAFF. Nah, yang menarik dari keputusan ini adalah Arab Saudi akan tandang ke markas Indonesia pada 19 November 2024 nanti. Lantas, siapa yang akan menggantikan Mancini? Arab Saudi dilaporkan sudah menyiapkan 3 nama untuk jadi pengganti Roberto Mancini. Salah satunya adalah Hervé Renard, yang merupakan pelatih Arab Saudi di Piala Dunia 2022 lalu. Hervé Renard merupakan sosok penting di sepak bola Arab Saudi. Dia sudah kenal dengan para pemain Arab Saudi. Di Piala Dunia 2022 lalu, Hervé Renard membawa Arab Saudi menang 2-1 lawan Argentina. Selain Hervé Renard, ada nama Ramon Diaz yang juga diklaim jadi kandidat pelatih Arab Saudi. Bahkan yang paling fenomenal, Arab Saudi diklaim tengah mendekati Zinedine Zidane. Calon pemain timnas Indonesia yakni Kevin Dijk menyelamatkan timnya FC Copenhagen dari kekalahan saat melawan Real Betis. Laga itu merupakan matchday kedua European Conference League 2024. FC Copenhagen yang dibela oleh Kevin Dijk melakoni laga tandang ke markas Real Betis di Stadion Benito Villamarin. Tim tuan rumah langsung unggul di menit ke-8 lewat gol Abde Ezzalzouli. Butuh waktu cukup lama untuk FC Copenhagen bisa menyamakan kedudukan. Pada menit ke-77, pemain Real Betis melakukan pelanggaran di kotak penalti dan wasit berikan hadiah penalti. Kevin Dijk yang menjadi algojo sukses mencetak gol. Sepakannya tak bisa dihalau oleh kiper Real Betis, skor pun sama kuat 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga akhir babak kedua, dan membuat FC Copenhagen sukses mencuri poin di markas Real Betis. Gol penalti ke gawang Real Betis membuat Kevin Dijk total telah mencetak 16 gol dan juga 18 assist untuk FC Copenhagen. Dalam laga tersebut, Kevin Dijk tampil sangat gemilang. Ia bahkan dipuji oleh fans FC Copenhagen. Ia juga mendapatkan rating paling tinggi yakni 8,3. Gacornya Kevin Dijk ini menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda, mengingat ia saat ini sedang melakukan proses WNI. Semoga saja proses WNI Kevin Dijk segera rampung dan bisa membela timnas Indonesia saat lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong kedapatan menyaksikan laga Como yang diduga untuk memantau Emil Audero. Pelatih timnas Indonesia menjadi salah satu dari banyak tokoh sepak bola yang menyaksikan laga kandang Como tersebut. Spekulasi bahwa sang pelatih memantau Emil Audero pun menjadi tak terbantahkan. Emil Audero adalah kiper Como keturunan Indonesia asal Nusa Tenggara Barat. Jauh sebelum kehadiran Martin Paes, Emil Audero duluan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ya mungkin dia butuh inspirasi di Como. Como itu kan tempatnya bagus ya, itu kota yang kecil di Italia, berbatasan dengan Swiss, kata Arya Sinulinga. Arya menambahkan bahwa kiper sekelas Emil Audero sudah tidak perlu dipantau, apalagi ia bermain di Serie A.
yang pertandingannya bisa disaksikan di seluruh dunia. Sekalipun Sintayong berminat dengan Emil Audero, ada yang menyebut bahwa sang pelatih tidak perlu melihat langsung permainannya, sebab ex-Juventus itu sudah tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Emil Audero tidak perlu dipantau, kemampuannya sudah kelihatan, ucap Arya Sinulinga. Momen Sintayong nonton laga Como ini menjadi sinyal bahwa Emil Audero berpotensi besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bisa jadi Emil Audero bertemu dengan Sintayong usai pertandingan untuk membahas soal naturalisasi. Emil Audero digadang-gadangkan menjadi pemain selanjutnya yang bakal diproses untuk menambah kekuatan di sektor kiper. Seperti yang kita ketahui, di posisi kiper hanya ada Martin Paes yang bisa dibilang memiliki kualitas yang sangat bagus. Sedangkan kiper yang lain kadang masih angin-anginan. Menarik nanti gebrakan selanjutnya yang bakal dilakukan oleh PSSI dan juga Sintayong. Pemain keturunan seharga 208M memberikan kode keras dengan memberikan emoji bendera Indonesia saat dirinya dibahas berpotensi memperkuat skuad Garuda. Media Belanda Voetbal Primer belum lama ini membahas nama-nama yang bisa dipindah ke warganegaraannya dan bermain untuk timnas Indonesia. Salah satu nama yang didiskusikan adalah Ryan Flamingo. Ia adalah pemain muda yang penuh potensial. Di usianya yang masih 21 tahun, Ryan Flamingo sudah menjadi andalan PSV Eindhoven. Hal itu membuktikan kualitasnya bukan sembarangan. Bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo, masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia atau Belanda dan juga Suriname. Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati oleh PSSI. Begitu juga dengan Miliano Manhoef. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo? Memilih Suriname, Indonesia, atau tunggu tawaran timnas Belanda? Tanya media tersebut. Menariknya, dalam unggahan tersebut, pemain PSV Eindhoven ini memberikan balasan. Siapa sangka ia membubuhkan emoji bendera Indonesia. Sontak komentar Flamingo menarik perhatian netizen tanah air. Banyak yang memujuknya agar bergabung dengan skuad Garuda demi mengincar lolos ke Piala Dunia 2026. Ayo bro, tidak usah pikir lagi, langsung gabung Garuda, kata salah satu netizen Indonesia. Respect yang tinggi dan salam cinta dari Indonesia, timpal netizen lainnya. Tentu mari kita doakan semoga Ryan Flamingo benar-benar bisa bergabung dengan skuad Garuda. Tenaga dari Ryan Flamingo tentu sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda, mengingat ambisi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat berat. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga berikutnya, yang mana laga itu akan digelar di Stadion GBK. Apabila Ryan Flamingo bisa bergabung dengan timnas Indonesia, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan Sintayong, mengingat timnas Indonesia membutuhkan bek yang berkualitas. FC Twente harus menelan kekalahan 2-0 dari Lazio dalam pertandingan UEFA Europa League 2024. Meski kalah, bek tengah timnas Indonesia tersebut, yakni Miss Hilgers, mendapatkan pujian dari media sepak bola asal Belanda. Penampilan bek Miss Hilgers dinilai solid selama pertandingan. Lazio mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, terutama setelah Twente harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-11 akibat kartu merah yang diterima oleh kiper Lars Unerstal. Gol Lazio dicetak oleh Pedro Rodriguez pada menit ke-35 dan juga dicetak oleh Gustav Lasken pada menit ke-87 yang memastikan kemenangan bagi tim asal Italia tersebut. Lazio juga menguasai 68% penguasaan bola dan melepaskan 14 tendangan, 6 diantaranya tepat sasaran. Meski begitu, Miss Hilgers tetap tampil mengesankan di lini pertahanan FC Twente. Media sepak bola Belanda Voetbal Primer memberikan nilai 7 untuk Miss Hilgers. Ia menyoroti perannya yang signifikan dalam memperkuat pertahanan Twente setelah timnya bermain dengan 10 orang. Hilgers bekerja keras, sempat maju berbahaya, dan secara defensif mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tulis media tersebut. Penampilan bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, dipuji karena dinilai mampu menjaga pertahanan Twente, meski dalam tekanan besar setelah kiper utama mereka diusir dari lapangan. Di sisi lain, media Belanda lainnya soroti cerdinya Miss Hilgers sejak gabung timnas Indonesia. Miss Hilgers menjadi salah satu sosok krusial di lini pertahanan timnas Indonesia. Meski menjalani debut pada 10 Oktober lalu, dia sudah mendapatkan 2 caps. Bek FC Twente ini disambut cukup meriah karena pengalamannya di Eropa akan banyak membantu skuad Garuda.
Federasi Sepak Bola Indonesia telah berusaha membujuk sang pemain bertahun-tahun dan kini berhasil. Dia dipuja dan penggemar sepak bola Indonesia mulai mengikutinya secara massal di Instagram. Di sini ia kini memiliki jumlah pengikut yang luar biasa, yaitu 1,4 juta, kata media Belanda tersebut. Menariknya, sejak menjadi bagian timnas Indonesia, nilai pasar Miss Hilgers terus meningkat. Dia sekarang juga menggunakan fitur Instagram eksklusif berbayar untuk penggemarnya.